satunya. Rockstar teacher kayak Asil Novian Alifi. Asik. Dalamnya ajib. Pokoknya guru-guru harus baca buku ini. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan bagian intro. Kesederhanaan adalah sesuatu yang paling tidak sederhana. Semasa sekolah dulu, adakah guru Anda yang suka bercerita pada sela-sela mengajar di kelas? Saya ada, banyak malah. Di setiap jenjang sekolah yang saya jalani, selalu saja saya temui guru-guru yang suka bercerita di kelas dan berhasil membuat saya dan teman-teman terpaku sewaktu mendengarkan ceritanya. Saya selalu suka guru yang bercerita di kelas. Lumayan untuk refreshing kalau sedang bosan dengan materi pelajaran. Beberapa di antaranya malah selalu saya tunggu-tunggu ceritanya ketimbang pengajarannya. Ada banyak topik yang biasa diceritakan guru-guru saya yang hobi bercerita tersebut. Mulai cerita-cerita lucu ala stand up comedy, cerita-cerita hikmah yang memotivasi, sampai cerita pengalaman pribadi dari jenis cerita yang terakhir. Dari jenis cerita yang terakhir inilah saya selalu menemukan satu tema tentang perjalanan hidup beliau-beliau ini yang menuntunnya sampai menjadi seorang guru. Uniknya, pada sela-sela tema ini, beberapa kali saya selalu mendapatkan nasihat agar kami, para siswa ini tidak memilih profesi guru sebagai jalan hidup kami ke depan. Kalau ada profesi lain yang lebih baik, mending tidak usah jadi guru. Gajinya kecil, tetapi tanggung jawabnya besar. Begitulah kira-kira yang sering saya dengar dari beliau-beliau. Mungkin nasihat tersebut didasari oleh naluri seorang guru yang selalu menginginkan agar anak didiknya harus bisa menjadi jauh lebih baik dari gurunya dalam hal apapun, termasuk dalam hal profesi. Namun, apapun itu, nasihat tersebut begitu tertancap dalam benak saya dan saya amini dengan segenap hati. Guru adalah daftar profesi yang tidak akan saya masukkan dalam list masa depan saya. Jangan sampai saya jadi guru pada kemudian hari. Beruntung akhirnya ketika kuliah, saya tidak masuk di kampus pendidikan dan juga tak terjerumus ke dalam fakultas keguruan. Saya lega. Akhirnya masa depan saya terlindung dari profesi guru. Akan tetapi, terkadang sesuatu yang sangat ingin kita hindari justru nasib akan membawa kita ke arahnya. Entah sebagai ujian atau sekedar menunjukkan sisi lain dari sesuatu yang paling kita hindari tersebut. Demi menyambung hidup dan menopang biaya kuliah, pada masa-masa kuliah, saya sering melakoni pekerjaan sebagai guru les. Baik yang privat maupun yang klasikal. Hasilnya lumayan bisa menutupi kebutuhan. Selepas lulus kuliah, akhirnya saya juga terus menekuni aktivitas mengajar dan semakin tercebur di dunia pendidikan. Mulai dari bergabung di Gerakan Indonesia Mengajar, menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah swasta di Jawa Timur, sampai menjadi bagian dari tim pelatihan guru dan konsultan sekolah di Next Edu Indonesia, sebuah lembaga yang bergerak dalam pengembangan pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas stakeholder pendidikan, pendampingan manajemen sekolah, advokasi pendidikan, dan sebagainya. Bersama Next Edu pula, saya banyak bersinggungan dengan berbagai aktor pendidikan di berbagai daerah Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, dan mendapatkan banyak sekali pembelajaran yang sangat tak ternilai harganya. Benar ternyata, semakin tercebur ke dalam kegiatan pendidikan, saya semakin ditunjukkan sisi lain dari aktivitas mengajar, yang ternyata memiliki banyak keseruan. Saya merasakan bahwa aktivitas mengajar juga sekaligus belajar. Malah, aktivitas belajar yang paling besar adalah ketika saya mengajar. Satu pembelajaran pertama yang saya pelajari dari aktivitas mengajar adalah kesederhanaan. Terutama kesederhanaan dalam berpikir dan menyampaikan pikiran. Guru yang baik selalu memiliki kompetensi menyampaikan sesuatu secara lebih sederhana,
dan gampang dipahami oleh peserta didiknya. Saya pernah mengikuti sebuah seminar yang pembicaraannya terdiri atas 2 orang, peneliti dan dosen. Ketika peneliti menyampaikan materi, saya begitu susah mengikutinya, apalagi memahami. Cara menyampaikannya monoton dan terkesan hanya membacakan data-data dan analisis dari aktivitas penelitiannya saja. Sangat berbeda ketika dosen yang berbicara. Saya bisa memahaminya dengan mudah. Padahal materi yang disampaikan oleh peneliti dan dosen tak jauh berbeda. Namun dosen tersebut menyampaikan teori-teori dan data-data yang rumit itu dengan lebih luas dan sederhana dibandingkan dengan peneliti. Barangkali kemampuan dosen menyampaikan jauh lebih baik daripada peneliti karena dosen lebih banyak melakukan aktivitas mengajar. Dalam aktivitas mengajar, kita akan berusaha mencari berbagai cara agar apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan mudah oleh peserta didik kita. Jika satu cara tidak berhasil, kita harus cari cara yang lain. Tidak berhasil lagi, cari cara yang lain lagi. Begitu seterusnya. Ketika sudah terbiasa mengajar, kita pun bisa menemukan ritme dan pola yang bisa digunakan agar apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Mengajar anak-anak dengan usia rendah jauh lebih menantang lagi. Pintar saja tidak akan pernah cukup. Kemampuan berbicara yang bagus juga masih belum cukup. Kita harus benar-benar bisa menyederhanakan apa yang mau kita ajarkan. Kemudian memilih kata-kata yang bisa mereka pahami. Sungguh, tidak semua orang bisa melakukannya. Dalam sebuah kegiatan bernama kelas inspirasi, saya menemukan banyak dari para profesional tersebut sungguh kerepotan untuk berbicara di depan anak-anak sekolah dasar. Padahal, mungkin saja di tempat kerjanya ia tidak pernah ada masalah dalam hal berbicara di depan staf-stafnya. Ada juga yang sempat memberikan testimoni seperti ini. Waduh, lebih susah berbicara di depan anak-anak daripada di depan dosen. Di lain tempat, saya juga memiliki banyak teman aktivitas mahasiswa yang begitu piawai dalam hal berorasi ketika aksi turun ke jalan. Tetapi dalam berbagai kegiatan sosial ataupun saat KKN, kuliah kerja nyata, dan ada sesi harus bertatap muka dengan anak-anak, langsung mati gaya. Mereka bingung mencari cara untuk berbicara kepada anak-anak. Memang, mengajar adalah salah satu aktivitas yang paling baik untuk belajar berpikir sederhana dan menyampaikannya dengan sederhana pula. Dengan belajar menyampaikan sesuatu secara sederhana, pemahaman kita terhadap banyak hal juga akan semakin dalam. Seperti yang pernah disampaikan oleh Albert Einstein. Jika kamu belum bisa menjelaskan sesuatu secara sederhana, berarti kamu belum memahami sesuatu itu dengan baik. Dari mengajar, saya juga menemukan banyak hal yang kompleks pada aktivitas mengajar tentang sistem, administrasi, kebutuhan siswa, kurikulum, metode mengajar, dan sebagainya. Ternyata, untuk menghadirkan sesuatu yang sederhana, butuh usaha yang tidak sederhana. Buku ini adalah hasil refleksi-refleksi saya tentang berbagai hal yang berhubungan dengan segala usaha yang tidak sederhana tersebut. Usaha yang harus dikerjakan guru segenap tenaga dan sepenuh hati untuk bisa menyampaikan pembelajaran secara sederhana agar bisa dipahami dan diaplikasikan oleh peserta didik. Oleh karena itu, di buku ini, saya menganalogikan profesi guru dengan seorang rockstar. Mengapa? Karena seorang guru memang seharusnya menjalani profesi dengan kerja keras sekaligus penuh kegembiraan, seperti rockstar yang selalu bersenang-senang di atas panggung pertunjukan musik. Refleksi-refleksi tersebut saya temukan dari berbagai aktivitas kependidikan, baik ketika menjadi guru, kepala sekolah, maupun di Next Edu Indonesia. Meski demikian, buku sederhana ini tentu masih kurang sempurna sehingga saya sebagai penulis juga selalu membuka diri untuk segala kritik dan saran dari para pembaca sekalian. Segala ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang memberikan banyak dukungan atas terbitnya buku ini. Penerbit Benteng Pustaka, Ibu Mas Noza, teman-teman pengajar muda dan seluruh officer di Indonesia Mengajar, teman-teman di Next Edu Indonesia, Pak Munif Khatib, Pak Marjuki, Pak Vita, Pak Adi, Mas Risma, Bu Nada, serta teman-teman Sasindo Unair 2005. Terima kasih juga untuk rekan-rekan pejuang pendidikan yang sangat tangguh, yang sebagaimana sudah menjadi inspirasi beberapa tulisan di buku ini.
Di antaranya Bapak Ibu guru dan siswa-siswi di SDN 1 Indraloka 1. Para penggerak pendidik di Kabupaten Tulang Bawang, Barat Lampung. Bu Eva Albatul dan Pak Humron di SD Asalam Bangkalan. Bu Lailil dan semua warga MIT Aroaihan Lawang, Bapak dan Ibu guru dan pengurus Pondok Pesantren Bayat Al-Hikmah Pasuruan, para alumni perkuliahan Guardian Angel di berbagai penjuru Indonesia, dan guru-guru tangguh di SDN Gebang 2 Pucukan Sidoarjo. Ucapan terima kasih dari istimewa juga saya sampaikan untuk sahabat-sahabat yang sudah menyumbangkan tulisannya di buku ini. Pak Sugianto dari Islamic Global School Balikpapan, Ibu Irma Kundasari dari SD Islam Baitun Nur Blora, dan Bu Khoiriyah Trianita dari SD Plus Mutiara Ilmu Pandan. Tak ketinggalan terima kasih juga kepada para guru dan inspirator saya yang sudah memberikan banyak apresiasi sebelum karya ini terbit. Mas Eri Setiawan, Bu Juli Indrawati, Dr. Nurul Hidayati, Pak Zamil Azaini, Mbak Sinta Yudisia, Bu Maryam, dan juga Bu Welin Han. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidupnya kepada kita semua. Itulah intro dari penulis Asril Novian Alifi.